Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Nur Hikam. Di sini, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Nur Hikam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya nomor 1 ada mengapa cache memory sangat penting dalam sistem komputer. Lalu nomor 2, apa perbedaan antara L1, L2 dan L3 pada cache memory? Lalu ada jelaskan tentang mapping cache memory. Lalu nomor 4 ada jelaskan tentang algoritma penggantian dalam cache memory. Nomor 5 ada jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Langsung saja di sini nomor 1 yaitu mengapa cache memory sangat penting dalam sistem komputer, yaitu karena cache memory sangat penting karena berfungsi sebagai penyimpanan sementara yang cepat antara CPU dan RAM. Nah, cache memory ini menyimpan data yang sering digunakan atau yang diprediksi akan segera dibutuhkan oleh CPU. Ini juga mengurangi waktu akses data, mempercepat kinerja sistem, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Tanpa cache memory, CPU akan sering mengakses RAM yang lebih lambat gitu, mengakibatkan keterlambatan dalam pemrosesan data. Lalu kita lanjut pada pertanyaan kedua, apa perbedaan antara L1, L2 dan L3? Di sini ada beberapa perbedaan. Contoh saja pada L1, cache ini adalah yang paling dekat dengan CPU dan tercepat. Sedangkan L2 itu memiliki kapasitas lebih besar dari L1 hingga beberapa ratus KB hingga beberapa MB gitu, dan sedikit lebih lambat. Sedangkan L3 atau level 3 itu biasanya lebih besar, beberapa MB hingga puluhan MB, tetapi paling lambat dibandingkan L1 dan L2. Lalu pada L1 itu cache itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu instruksi cache dan data cache yang menyimpan instruksi dan data terpisah. Lalu pada L2 ini biasanya masih berada di dalam chip CPU, tetapi tidak secepat L1 itu, pokoknya lebih lambat dari L1. Lalu di L3 itu ada L3 ini seringkali dibagikan di antara beberapa core CPU, sedangkan L1 dan L2 biasanya unik untuk setiap core. Lalu pertanyaan ketiga yaitu jelaskan tentang mapping cache memory. Nah, mapping cache memory ini adalah teknik yang digunakan untuk memetakan data dari memori utama atau RAM ke dalam cache, dan ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada direct mapping. Setiap blok data dari memori utama hanya bisa dipetakan ke satu lokasi tertentu di cache lain gitu. Sederhananya, tetapi berpotensi menyebabkan konflik jika banyak blok dari memori utama ingin menggunakan lokasi yang sama di cache. Lalu ada associative mapping. Mapping ini setiap blok data dari memori utama bisa dipetakan ke sembarang lokasi di cache. Yang sebelumnya itu hanya lokasi tertentu, di associative mapping ini sembarang lokasi bisa dipetakan gitu. Terus mengurangi kemungkinan konflik, tetapi membutuhkan mekanisme pencarian yang lebih kompleks gitu. Lalu ada set associative mapping. Ini adalah kombinasi dari dua metode sebelumnya, di mana cache dibagi menjadi beberapa set. Terus setiap blok data dari memori utama bisa dipetakan ke sembarang lokasi dalam satu set.
Nomor 4 ada jelaskan tentang algoritma penggantian cache memory. Algoritma penggantian cache memory ini digunakan untuk memutuskan blok data mana yang akan digantikan di cache ketika cache sudah penuh. Dan beberapa algoritma umum adalah seperti least recently used atau LRU, yang artinya blok yang paling lama tidak digunakan digantikan terlebih dahulu. Terus ada first in first out atau FIFO. Blok yang pertama kali masuk dalam cache adalah yang pertama kali akan digantikan. Lalu ada random replacement, itu blok diganti secara acak saja gitu. Lalu ada tambahan yaitu least frequently used, yaitu dimana blok paling jarang digunakan, yang paling jarang digunakan yang akan digantikan terlebih dahulu. Terus nomor 5 itu yang nomor terakhir, ada jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Memori yang saya gunakan yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan atau diproses, sehingga memungkinkan akses cepat oleh prosesor. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.